Oke, sekarang back to topic nih, bisnis tanpa riba emangnya bisa kalau baru mulai? Ya. Intinya pertanyaannya lebih sebenarnya pernah aku tanya ke Ko Felix sih waktu di interview yang Ya. di rumah aku tuh. Kalau misalnya bener-bener kepepet dan nggak ada yang bisa bantu, dosa nggak sih kalau kita akhirnya minjem ke bank yang bunganya jelas-jelas riba, cuma demi bisa muter bisnis? Ya, Boleh dijawab lagi deh. ya. Lanjut. Jawabnya singkat aja ya. Sebenarnya gini, di dalam Islam itu kita melihat riba itu dosanya khusus. Karena di dalam Al-Quran tuh tidak ada dosa yang diancam diperangi oleh Allah dan Rasul kecuali dosa riba. Dan dalam beberapa pengertian yang lain, Rasul tuh berkata begini dalam salah satu hadis yang lain ya. Dosa riba itu ada 72 pintu. Dan yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, jadi artinya itu benar-benar nggak recommended. Karena kalau kita lihat nanti hasilnya apa, mungkin nanti Mas J bisa bantu untuk jelasin hasil daripada riba ini apa ke mikro dan makroekonomi. Ini memang ngeri banget sih sebenarnya. Nah, jadi artinya walaupun dia terpaksa, ada beberapa hal yang memang nggak bisa for the greater good di dalam Islam. Artinya kalau di dalam Islam sebenarnya tidak ada, bahkan tidak ada kata-kata for the greater good. Kalau intensi kita mulia, tidak lantas menjadikan apapun yang kita lakukan bisa jadi pembenaran. Nah, termasuk misalnya kalau aku ya, aku nggak bisa menstandarkan pada yang lain, tapi kalau aku andaikan aku punya perusahaan dan nggak bisa survive ketika aku nggak ngambil riba, mendingan aku tutup perusahaannya sih. Kalau aku ya. Tapi walaupun aku yakin tidak harus begitu, ada banyak jalan-jalan yang lain karena koneksi-koneksi itu juga pengaruh banget sebenarnya. Walaupun tanpa riba kita bisa memanfaatkan koneksi atau cara-cara yang lain. Itu sih. Sebenarnya yang dimaksud dengan riba itu, aku kan awam ya. Ya. Apakah semua pinjaman ke bank yang ada bunga itu disebutnya riba ya? Nah, itu Kata-kata ada bunganya itu loh, hati-hati. Oh, Iya. kata-kata bunganya itu ya? Itu aja. Jadi kan Oh. kalau kan gini, apakah semua pinjaman di bank adalah riba? Nah, itu beda sama semua pinjaman bank yang ada bunganya. ya. Oh, oke. Karena riba itu dari makna bahasa artinya adalah bertumbuh. Jadi ada sesuatu yang bertumbuh di situ. Nah, jadi riba kata-katanya adalah tumbuh, artinya beda dengan tumbuh dengan arti tadi zakat. Zakat juga ketika dikeluarkan artinya juga nanti akan bertumbuh, tapi tumbuhnya barokah. Iya, cuma ya kan zaman sekarang orang kan minjem duit juga belum, misal minjem sama saudara belum Iya. tentu dikasih. Betul. Nah, itu dia tuh. Nah, itu pakai pusing kan minjem kemana lagi gitu. Lebih repot ya, ribet dan nanti ribut-ribut juga Iya. Iya. sama saudara daripada Benar. sama bank. Aku sepakat. Nah, jadi kita harus lihat gini. Kalau aku melihat gini ya, setelah kita menjalani usaha dan segala macam, betul banget bahwasannya hutang kalau itu produktif adalah leverage sebenarnya. Adalah sebenarnya leverage bagi kita untuk melakukan bisnis. Hanya saja problematikanya bukan di hutangnya sebenarnya, tapi di ribanya. Nih aku bisa kasih sedikit daripada ini ya tentang bahaya riba.